Halo, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Pernah nggak sih Anda coba bayangin planet bumi ini rumah kita tapi dilihat dari, ya katakanlah, sensor makhluk luar angkasa yang baru pertama kali mampir ke tata surya kita? Menarik itu. Hari ini, kita mau coba eksperimen pikiran itu. Kita jadiin diri kita penjelajah asing itu, terus kita tanya pertanyaan mendasar dari bab 5 buku Carl Sagan, Pale Blue Dot. Ada nggak sih kehidupan cerdas di bumi? Pertanyaan besar itu. Iya kan? Oke deh, ayo kita aktifin mode alien kita dan mulai observasi dari jauh. Ke titik biru pucat ini. Siap. Jadi coba bayangin ya, penjelajah asing ini lagi deketin tata surya bagian dalam. Nah, di antara planet-planet lain yang kelihatannya agak gimana ya? Kusam gitu, abu-abu, merah bata, kuning pucat. Ada satu nih yang langsung narik perhatian. Yang mana tuh? Planet ketiga dari matahari. Warnanya itu loh, biru cerah, mencolok, indah banget. Pasti pertanyaan pertama mereka, ini kenapa bisa biru gini? Apa cuma cahaya di atmosfer aja? Atau jangan-jangan air? Iya ya. Biru itu kan ikonik banget buat bumi. Tapi kan jaraknya jauh banget tuh, jutaan kilometer. Gimana cara mereka bedain? Atmosfer biru sama lautan biru. Atau mastiin itu beneran air. Nah, mereka lihatnya nggak cuma pakai mata telanjang ibaratnya gitu. Mereka pakai spektroskopi. Jadi, cahaya yang dipantulin planet itu dianalisis polanya di berbagai panjang gelombang. Oke, dianalisis cahayanya. Betul. Hasilnya bakal nunjukin dua sumber utama warna biru itu. Sebagian emang karena atmosfernya. Nyebarin cahaya biru lebih kuat dari merah. Mirip kenapa langit kita biru lah, yang dulu dijelasin Leonardo da Vinci. Tapi sebagian besar birunya itu ternyata dari lautan air cair yang luas banget. Hampir 3/4 permukaan planet ketutup air. Wow, lautan air cair di permukaan? Itu pasti langsung jadi catatan penting buat mereka ya. Kan langka banget itu di tata surya kita. Langka banget. Sejauh yang kita tahu ya, unik malah untuk planet di tata surya ini. Hipotesis lautan cair permukaan ini mungkin awalnya kedengaran aneh ya buat alien yang udah lihat planet kering atau beku. Iya juga sih. Tapi spektrometer mereka ngasih bukti pendukung. Mereka bakal deteksi tanda kimia air H2O dalam bentuk es di kutub sama sebagai uap air yang jumlahnya lumayan banyak di atmosfer. Jumlah uap air ini cocok banget sama adanya penguapan terus-menerus dari air cair yang banyak itu. Jadi ya, lautan cair ini terkonfirmasi. Temuan gede pertama nih. Oke. Jadi planet biru berair udah ketemu. Ini aja udah spesial. Tapi pasti ada lagi dong yang bikin mereka makin tertarik. Apalagi temuan berikutnya? Ya, pas dianalisis, ternyata atmosfer planet ini isinya sekitar 20% molekul oksigen, O2. 20%? Banyak banget itu. Banyak banget dibanding planet berbatu lain di sistem ini, yang udaranya kebanyakan nitrogen, karbon dioksida, atau malah hampir nggak ada udara. Nah pertanyaannya kan, dari mana semua oksigen ini datang? Saya ingat dikit pelajaran kimia. Mungkin dari air yang dipecah sinar UV matahari, fotodisosiasi itu? Itu ada, tapi skalanya kecil banget buat ngejelasin 20% oksigen di seluruh atmosfer. Perlu ada mekanisme lain yang jauh lebih efisien, lebih produktif. Nah di sini, mungkin alien mulai mikir hipotesis yang lebih radikal, yang melibatkan sesuatu yang belum mereka lihat langsung. Hipotesis apa tuh? Gimana kalau bukan sinar UV, tapi cahaya tampak biasa yang banyak banget dari matahari yang dipakai buat mecah air? Cahaya tampak mecah air, gitu kan? Fotosintesis. Tapi bukannya itu butuh kehidupan? Tepat sekali. Fotosintesis, setidaknya yang kita tahu ya, itu proses biologis. Ini artinya ada organisme, kemungkinan besar yang kita sebut tumbuhan, yang nyebar luas di permukaan planet. Oh gitu. Organisme ini pasti punya pigmen khusus buat nyerap energi cahaya tampak. Pakai energi itu, mereka pecah air, pakai hidrogennya buat bikin bahan organik, terus ngebuang oksigen, O2, sebagai sampah. Jadi banyaknya oksigen ini jadi petunjuk kuat adanya kehidupan, biosfer yang aktif banget di planet ini. Dan oksigen sebanyak itu ada efek lanjutannya kan? Kayak lapisan ozon gitu. Betul. Konsekuensi alami dari atmosfer kayak O2, ya terbentuknya lapisan ozon, O3, di atmosfer bagian atas. Sinar UV matahari, yang tadinya bahaya buat kehidupan di permukaan,
sekarang sebagian besar diserap sama O3 ini. Wah, jadi kayak Kayak kehidupan di planet ini dengan ngubah atmosfernya, nggak sengaja bikin perisai pelindungnya sendiri. Ini nunjukin ada sistem yang saling nyambung dan mungkin ngatur dirinya sendiri. Oke, jadi alien ini udah punya dugaan kuat ada tumbuhan atau semacamnya yang fotosintesis. Tapi ini kan masih dugaan dari gas atmosfer ya. Gimana cara mereka biar lebih yakin? Bisa nggak sih lihat langsung bukti tumbuhannya? Bisa, dengan cara ningkatin resolusi pengamatannya, fokus ke daratan. Pas mereka udah bisa lihat detail permukaan, mereka bakal nemuin 2 jenis area utama. Pertama, area yang mantulin cahaya normal, kayak batu, pasir, tanah mirip planet lain lah. Oke, terus yang kedua? Nah, yang kedua ini area yang luas banget, nutupin sebagian besar benua yang dilapisin material dengan ciri spektral yang sangat nggak biasa. Nggak biasa gimana maksudnya? Material ini nyerap kuat banget cahaya di bagian merah dari spektrum sama di bagian biru juga. Akibatnya, cahaya yang dipantulin jadi dominan hijau. Pola serapan ini bakal dikenali alien sebagai ciri khas molekul pigmen yang efisien banget nangkep energi matahari. Kalau di bumi, kita kenalnya Klorofil. klorofil, pigmen hijau daun itu. Jadi ini konfirmasi visualnya. Iya, ini konfirmasi kuat banget. Adanya pigmen penyerap merah ini yang nyebar di hampir semua daratan cocok banget sama hipotesis fotosintesis sebagai sumber oksigen. Jadi kesimpulan sementara alien, planet ini nggak cuma berair dan beroksigen, tapi juga hijau, penuh sama vegetasi. Luar biasa ya. Jadi kalau kita rangkum nih dari sudut pandang alien kita, bumi punya 3 ciri khas mencolok yang bikin dia unik di tata surya ini. Tepat, 3 keunikan yang saling terkait. Lautan, air cair yang luas, atmosfer yang kaya oksigen secara nggak normal, dan kehidupan, yaitu vegetasi, yang melimpah di daratan, dibuktiin sama pigmen penyerap merahnya itu. Ketiganya kayak kerja bareng dalam sistem planet yang kompleks dan dinamis. Ini aja udah cukup buat bilang planet ini hidup. Oke, planetnya jelas hidup, subur. Tapi pertanyaan utamanya kan soal kecerdasan. Sejauh ini kita baru ngomongin tumbuhan sama mikroba nih. Kapan alien ini mulai curiga ada sesuatu yang lebih maju? Ada petunjuk lain yang lebih aneh lagi nggak? Nah, disinilah penyelidikan alien makin seru dan mungkin agak bikin bingung mereka. Mereka bakal pakai spektroskopi inframerah. Kali ini buat deteksi gas-gas minor. Jumlahnya dikit, tapi perannya penting. Selain uap air yang udah ketahuan, mereka bakal nemuin karbon dioksida CO2 dan yang lebih menarik lagi, metana CH4. CO2 sama metana. Itu kan gas rumah kaca ya, yang bikin planet hangat. Benar. Gas-gas ini kayak selimut, nahan sebagian panas inframerah yang dipancarin balik sama bumi. Tanpa efek rumah kaca alami ini, lautan cair yang baru aja mereka konfirmasi, itu mungkin bakal beku. Jadi, adanya gas ini penting buat iklim planet yang dukung kehidupan. Sampai sini sih mungkin masih wajar aja kelihatannya. Tapi tadi Anda bilang metana CH4 itu menarik. Kenapa? Apa anehnya ada metana di atmosfer yang kayak oksigen gini? Bukannya mereka berdua nggak akur. Nah, ini dia intinya. Dari pemahaman kimia dasar alien, metana CH4 itu molekul yang gampang banget bereaksi sama oksigen O2. Di atmosfer penuh O2 kayak bumi, metana harusnya cepat banget keoksidasi, jadi CO2 dan air H2O. Prosesnya lumayan efisien. Secara teori, kesetimbangan kimia, harusnya hampir nggak ada sama sekali metana yang bisa awet di atmosfer bumi. Tapi Kenyataannya nggak gitu. Aliensnya nemu metana, beda banget. Mereka bakal deteksi metana dalam jumlah yang lumayan signifikan, sekitar 1 molekul CH4 buat tiap 1 juta molekul udara. Kedengarannya kecil sih, tapi dibanding 0 yang diprediksi teori, ini perbedaan yang gede banget. Satu-satunya penjelasan logis, ya ada sumber yang terus-terusan memompa metana ke atmosfer lebih cepat dari proses rusaknya oleh oksigen. sumbernya apa tuh? Dari aktivitas geologi gitu, kayak gunung meletus? Aktivitas geologi emang bisa lepasin metana, tapi nggak cukup buat ngejelasin jumlah sebanyak ini secara global. Lagian, planet tetangga kayak Mars atau Venus yang juga punya aktivitas geologi nggak nunjukin metana sebanyak ini. Sumber yang paling mungkin, hampir pasti ya, biologis. Oh, dari kehidupan lagi. Iya, di bumi kita tahu metana dihasilin dari macam-macam proses kehidupan. Bakteri di rawa, sawah, terus pencernaan hewan ternak kayak sapi, pembakaran hutan atau rumput, bahkan kebocoran tambang gas alam yang asalnya juga dari makhluk hidup purba.
Jadi metana di udara penuh oksigen itu kayak tanda-tanda biologi yang nggak bisa dibantah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini kesimpulan kuat banget karena nggak tergantung asumsi soal bentuk kehidupannya kayak apa atau metabolismenya gimana. Murni dari pengamatan ketidakseimbangan kimia yang drastis. Adanya metana signifikan di atmosfer oksigenik itu bukti definitif kehidupan aktif dan beragam di planet ini. Lebih dari sekedar tumbuhan pasif. Oke, kita udah sampai nih ke kesimpulan ada kehidupan yang melimpah dan aktif secara kimiawi. Sekarang, balik lagi ke pertanyaan inti. Kecerdasan. Ada cara nggak buat alien deteksi tanda-tanda teknologi dari jauh? Tentu ada. Setelah analisis cahaya dan komposisi udara, langkah logis berikutnya ya dengerin planet ini pakai gelombang radio. Dan disinilah mereka bakal nembus sesuatu yang sangat nggak alami. Sesuatu yang langsung teriak teknologi. Sinyal radio pita sempit atau narrowband. Sinyal pita sempit? Bedanya apa sama sinyal radio biasa dari luar angkasa? Sumber radio alami di kosmos, kayak bintang atau galaksi, itu cenderung mancarin energi di rentang frekuensi yang lebar banget, broadband, sinyalnya nyebar gitu. Nah sebaliknya, sinyal pita sempit ini fokus banget di satu frekuensi spesifik, kayak jarum di spektrum radio. Oh, fokus banget ya? Iya, dan lagi, sinyal-sinyal ini seringkali termodulasi, polanya diubah-ubah secara kompleks buat bawa informasi. Nggak ada proses fisika alami yang kita tahu bisa bikin emisi radio kayak gini. Ini ciri khas teknologi buatan. Contohnya ya siaran radio, EV, radar, komunikasi satelit kita. Wah, jadi sinyal radio ini bukti telak ada teknologi. Pasti ini momen ahas buat alien kita ya. Tapi pertanyaan berikutnya muncul dong. Pertanyaan selanjutnya ya, siapa yang bikin? Teknologi ini dari spesies mana? Apa organisme penghasil metana tadi? Atau jangan-jangan tumbuhan punya cara komunikasi canggih? Atau ada makhluk lain yang lebih susah dideteksi yang bikin teknologi ini? Buat jawab itu, alien perlu pengamatan dengan resolusi spasial yang jauh lebih tinggi. Biar bisa lihat detail permukaan, cari bangunan buatan, atau bahkan lihat langsung makhluk pembuatnya. Dan pas mereka akhirnya bisa lihat dengan resolusi lebih bagus, apa yang kelihatan? Mereka akan lihat kota. Struktur-struktur di daratan dengan pola yang teratur banget dan gak alami. Garis lurus, sudut siku-siku, bentuk persegi, persegi panjang. Kayak ada obsesi sama geometri gitu. Haha, iya juga ya. Struktur ini mumpul di banyak tempat dan dihubungin sama jaringan garis-garis lain yang kita sebut jalan raya. Lihat ini, alien mungkin mikir, nah, akhirnya ketemu sumber teknologi radionya, ini pasti bangunan spesies dominan di planet ini. Kedengarannya logis sih, tapi apa sesimpel itu? Lihat kota sama jalan langsung kejawab siapa yang cerdas. Nah, disinilah interpretasi alien bisa jadi agak lucu ya, sekaligus nunjukin betapa susahnya mahamin kehidupan asing cuma dari ngeliat. Kalau resolusinya ditingkatin dikit lagi, terutama di sepanjang jalan raya itu, mereka mungkin bakal lihat objek-objek gerak yang kelihatannya dominan. Ya mobil sama truk lah. Oke, Mereka gerak cepat di jalur tertentu. Tapi yang bikin bingung, mereka juga bakal lihat organisme yang jauh lebih kecil, manusia, yang kayaknya keluar masuk dari organisme dominan ini. saya bisa bayangin bingungnya mereka. Jadi, siapa ngendaliin siapa ini? Persis. Alien mungkin ngamatin organisme dominan, mobil, ini seringnya diam, terus baru gerak setelah parasit kecil, manusia, masuk ke dalamnya. Dan mereka berhenti lagi pas sebelum parasit itu keluar. Waduh. Dari sudut pandang pengamat luar yang polos, bisa jadi kesimpulan awalnya malah kebalik. Mungkin mobil itu bentuk kehidupan dominan, dan manusia itu semacam pelayan atau parasit yang bantu pergerakannya. Ini contoh bagus gimana observasi tanpa konteks bisa salah arah dan betapa rumitnya ekosistem teknologi di bumi. Ini pelajaran penting ya, jangan gampang berasumsi pas pelajarin dunia lain. Tapi pengamatan alien nggak berhenti di siang hari sama mobil aja kan? Gimana kalau malam hari? Sisi malam bumi juga nyimpen kejutan. Planet ini ternyata terang benderang pas malam. Ada sih cahaya alami kayak aurora dekat kutub, tapi sebagian besar cahaya itu dari sumber buatan di permukaan, jelas nyambung sama kehidupan atau teknologinya. Oh ya? Yang menarik, pola cahayanya ini sering ikutin garis besar benua yang kelihatan siang hari dan banyak ngumpul dekat pantai atau sepanjang sungai besar. Mungkin nunjukin ketergantungan sejarah sama jalur air buat dagang dan tinggal.
Jadi sejauh ini alien udah lihat planet yang hidup secara biologi, aktif secara kimia, punya teknologi radio, bangun kota geometris, dan nerangin malamnya. Gambaran yang lumayan keren ya. Tapi, kok saya nangkep nada tapi di sini ya? Kayaknya ada sisi lain nih. Memang, karena seiring pengamatan lanjut dari orbit, dalam waktu yang lebih lama, alien mulai deteksi pola-pola lain yang jauh lebih bikin khawatir. Tanda-tanda kalau spesies yang bangun semua teknologi canggih ini mungkin juga ngelakuin aktivitas yang kelihatannya ngerusak diri sendiri. Merusak diri sendiri? Waduh, contohnya gimana? Ini mulai kedengeran kayak inti pertanyaan Sagan di bab 5 nih. Apat sekali. Alien bakal lihat misalnya kepulan asap tebal dari cerobong industri sama dari organisme dominan tadi, kendaraan. Analisis spektroskopi lanjutan bakal nunjukin kepulan ini lepasin banyak banget CO2 tambahan ke atmosfer, plus macam-macam polutan kimia beracun lain. Mereka bakal bisa ngukur peningkatan konsentrasi gas rumah kaca kayak CO2 dari tahun ke tahun. Ini nunjukin adanya semacam eksperimen iklim skala planet yang nggak terkendali. Selain polusi udara sama perubahan iklim, ada bukti lain yang kelihatan dari orbit? Ada. Mereka bakal deteksi molekul sintetis baru di atmosfer yang nggak ada secara alami kayak chlorofluorocarbons atau CFC. Molekul ini nggak cuma jadi gas rumah kaca yang kuat banget, tapi juga aktif merusak lapisan ozon pelindung yang sebelumnya mereka kagumi itu. Waduh, ngerusak ozon juga. Iya, terus dengan ngelihat permukaan terus-menerus, mereka bakal nyaksiin penggundulan hutan skala masif, misalnya ribuan titik api nyala tiap malam di wilayah kayak Amazon, terus diikuti lapisan asap tebal nutupin area luas pas siangnya, mereka bakal lihat gurun pasir sama lahan tandus makin luas. Mereka juga bakal amati erosi tanah lapisan atas yang parah. Sungai-sungai di banyak tempat kayak Madagaskar kelihatan coklat kemerahan karena bawa jutaan ton tanah subur ke laut tiap tahun, pemandangan yang keulang di seluruh dunia. Wow, ngelihat semua itu barengan, teknologi canggih, bangun kota, tapi juga polusi gede-gedean, ngerusak lapisan pelindung, ngerusak ekosistem vital, sama perubahan iklim global, apa ya yang bakal dipikirin sama penjelajah asing kita? Ini pasti bikin mikir ulang, kan? Persis. Setelah ngelihat kontradiksi yang jelas banget ini, pertanyaan awal ada nggak kehidupan cerdas di bumi bakal muncul lagi tapi nadanya jauh lebih mendesak dan skeptis. Alien mungkin bakal bertanya-tanya, ini organisme yang ngelakuin semua ini nggak sadar apa ya sama efek jangka panjangnya? Pertanyaan bagus itu. Apa mereka nggak peduli sama kelangsungan hidup spesies mereka sendiri? Atau planet yang nopang mereka? Atau jangan-jangan meskipun punya teknologi, mereka emang dasarnya nggak mampu kerja sama skala global buat ngelindungin lingkungan bareng-bareng? Jadi paradoksnya gini, bukti kecerdasan teknologi ada, tapi barengan sama bukti kelakuan kolektif yang kelihatannya nggak cerdas banget, malah kayak bunuh diri. Ini maksa alien, dan kita yang ngikutin alur pikir ini, buat nanya lagi, apa sih sebenarnya arti kecerdasan itu? Iya, mungkin kecerdasan itu bukan cuma soal bisa bikin alat atau kirim sinyal radio. Mungkin definisi yang lebih pas itu nyangkup kebijaksanaan, pandangan ke depan, sama kemampuan ngelola diri sendiri dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan bukti kelakuan kolektif yang ngerusak ini, alien mungkin bakal ragu banget buat ngasih label cerdas ke peradaban dominan di bumi. Gambaran yang kuat dan agak bikin gimana ya? Nyesek juga sih, tapi sebelum kita terlalu ke bawah sama skenario alien ini, ada pertanyaan teknis nih. Seberapa yakin sih kita kalau semua tanda, oksigen, metana, klorofil, sinyal radio, beneran bisa dideteksi dari luar angkasa, pakai alat beneran? Apa metode pengintaian alien ini valid? Nah, itu pertanyaan krusial soal kalibrasi metodenya. Dan untungnya kita punya data beneran buat jawab itu. Tanggal 8 Desember 1990, wahana antariksa NASA, Galileo, yang lagi jalan ke Jupiter, itu sengaja terbang dekat bumi. Oh iya, buat apa? Para ilmuwan pakai kesempatan ini persis buat itu. Ngetes apakah instrumen di wahana antariksa modern yang pura-puranya jadi penjelajah asing baru datang bisa deteksi tanda-tanda kehidupan dan teknologi di bumi. Terus hasilnya gimana? Galileo ngelihat apa yang dibayangin Sagan bakal dilihat alien. Hasilnya sangat meyakinkan. Instrumen Galileo berhasil deteksi semua tanda kunci yang udah kita bahas tadi. Apa aja tuh?
kelimpahan oksigen O2 yang nggak normal di atmosfer, terus ketidakseimbangan kimia metana CH4 yang signifikan di atmosfer penuh O2 itu, terus lagi bukti adanya pigmen penyerap cahaya merah, klorofil, yang nyebar luas di daratan. Dan yang juga penting, deteksi sinyal radio pita sempit yang termodulasi, jelas nunjukin adanya teknologi komunikasi buatan. Jadi beneran bisa ya? Eksperimen Galileo ini konfirmasi kalau metode deteksinya valid. Planet kita emang bocor informasi soal kehidupan dan teknologi keluar angkasa. Tepat. Ini nunjukin kalau tanda-tanda kehidupan dan peradaban teknologi di bumi emang bisa dideteksi dari jarak antar planet pakai instrumen yang kita punya sekarang. Pendekatan alien imajiner Sagan itu bukan fiksi doang, tapi dasarnya prinsip ilmiah yang udah kebukti. Oke. Mari kita tarik benang merahnya nih dari penjelajahan imajiner kita hari ini. Kita mulai dari alien yang nemuin bumi sebagai planet biru unik dengan lautan, oksigen, vegetasi, tanda kehidupan. Terus, metana jadi bukti pasti aktivitas biologi. Sinyal radio nunjukin ada teknologi. Tapi, pengamatan lebih lanjut nunjukin gambaran yang bertolak belakang. Pembangunan gede-gedean bareng sama perusakan lingkungan parah, polusi, ozon rusak, hutan gundul, erosi, perubahan iklim. Kontradiksi yang jelas banget. Iya. Ini bawa kita ke paradoks utama bab 5 Sagan. Dengan semua bukti ini, bisa nggak sih kita, atau alien pengamat itu, dengan yakin bilang ada kehidupan cerdas di bumi? Saat ini, walau cuma bayangan, maksa kita buat mikirin tindakan kolektif kita. Ini nunjukin betapa pentingnya kesadaran diri dan tanggung jawab kita ke satu-satunya planet rumah kita ini. Pertanyaan soal kecerdasan jadi bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga soal kebijaksanaan bareng-bareng. Ini jelas ngasih kita banyak bahan renungan ya. Sebagai penutup nih, saya pengen ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kalau suatu hari nanti peradaban luar angkasa beneran nangkep sinyal dari bumi, entah itu siaran TV kita yang bocor, cahaya kota kita, atau perubahan kimia atmosfer kita, pesan apa sih yang tanpa sadar kita kirim tentang diri kita? Gambaran apa yang bakal mereka dapat? Spesies dengan potensi hebat, ancaman buat diri sendiri dan mungkin yang lain, atau cuma teka-teki besar soal apa artinya jadi cerdas di alam semesta ini? Pertanyaan yang dalam itu. Itu aja deh buat penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.